Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh hormat dan rasa syukur, kita berkumpul di makam Nyi Ageng Karang di Karanganyar. Makam ini sebuah tempat yang menyimpan sejarah dan spirit keagamaan yang sangat kuat. Mari kita mengenang jasa-jasa dan perjuangan Nyi Ageng Karang yang telah memberikan kontribusi dalam penyebaran agama Islam dan membentuk kebudayaan Jawa. Nyi Ageng Karang dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Karanganyar dengan dedikasi dan kebijaksanaan dalam mengembangkan keagamaan dan kebudayaan masyarakat setempat. Melalui ziarah ini, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang sejarah dan keagamaan serta mengambil inspirasi dari kehidupan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di makam Nyi Ageng Karang yang berada di Karanganyar, karena ini beliau merupakan cikal bakal berdirinya Karanganyar ini, dan juga beliau ini merupakan salah satu wali Allah yang berada di wilayah sini, dan wali Allah perempuan, Masya Allah. Dan kita akan melakukan ziarah dan berdoa kepada beliau, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan mendapatkan keberkahan dari wali Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita akan mulai berziarah, berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhyi biha ruhi وَتُوَفِّرُ بِهَا خُطُوهِ وَتَرْفَعُ بِهَا حَاجَاتِهِ وَتُنَوِّرُ بِهَا قَلْبِي وَلَعْلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وتنوّر بها قلبي وتبدل بها حاجتي في الدنيا والآخرة وعلى وصحبه وسلم. Sejarah Karanganyar tidak bisa dilepaskan dari sosok Nyi Ageng Karang. Makam wanita yang merupakan istri Pangeran Diponegoro, tepatnya dari Keraton Mataram Kartasura Sukoharjo, berada di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kota Karanganyar. Singkat cerita, Nyi Ageng Karang bertemu dengan Raden Mas Said. Raden Mas Said merupakan cucu dari Nyi Ageng Karang. Mereka bertemu di Padepokan Nyi Ageng Karang. Sebagai tuan rumah, Nyi Ageng Karang menjamu cucunya yang juga dikenal sebagai Pangeran Sambernyowo. Julukan itu diberikan kepada Raden Mas Said karena kelihayan dan kedikdayaan mengalahkan tentara Belanda. Saat itu Nyi Ageng Karang menyuguhkan jenang bekatul dan burung tekukur. Raden Mas Said tidak menyadari bahwa Nyi Ageng Karang sedang mengajarkan filosofi perang melawan tentara Belanda ya lewat suguhan yang disajikan itu. Raden Mas Said kemudian menyantap jenang bekatul. Dia menyendok jenang mulai dari arah tengah. Diceritakan bahwa Raden Mas Said kepanasan saat menantap jenang tersebut. Nyi Ageng Karang mengajarkan kalau makan jenang bekatul mulai dari tepi lalu perlahan ke tengah. Filosofi itu sama dengan strategi melawan tentara Belanda. Nyi Ageng Karang menyarankan Raden Mas Said menyerang tentara Belanda dengan strategi gerilya. Wasallam.
Allahumma salimna warhamna bisafaati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimna warhamna bisafaati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa na'am. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk berdoa di makam Nyi Ageng Karang, dan kita akan coba untuk keliling-keliling di daerah sini, dan makam-makamnya banyak di daerah sini, dan kita akan coba keliling-keliling di sini karena energi di sini sangat sejuk ya, banyak juga ini angin lumayan enak masuk, Masya Allah. Dan di sini juga penjaga-penjaga makhluk gaibnya itu berupa ada yang jin muslim, ada yang beberapa jin bukan muslim ya. Dan di sini lumayan galak juga, lumayan galak juga dia punya penjaganya. Tapi insya Allah semoga kita diberi keselamatan lahir batin dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga selalu terlimpah keberkahan di dalam diri kita ini untuk berziarah ke makam wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita akan coba untuk jalan keliling ke depan ke sana. Burung tekukur yang juga disuguhkan kepada Raden Mas Said memiliki makna yang sangat berbeda. Cakus menguraikan kalau Nyi Ageng Karang menerima wangsit saat bertapa. Isi wangsit kurang lebih menyatakan barang siapa memakan burung tekukur suatu saat akan menjadi raja. Raden Mas Said menjadi raja, yakni Raja Mangkunegara I. Raden Mas Said juga menuturkan tempat pertemuan itu akan menjadi keramaian pada zamannya. Dia menamai Karanganyar karena merasa mendapat pencerahan baru. Pria yang juga menjadi pengurus masyarakat sejarawan Indonesia atau lebih dikenal dengan MSI, Komasariat Kabupaten Karanganyar, menceritakan kalau Nyi Ageng Karang meninggal dan dimakamkan di bagian barat, tepatnya di bagian barat Masjid Tegal Gede. Perluasan masjid membuat makam bergeser sekitar 2 km. Lokasi makam Nyi Ageng Karang berada di tengahan perkampungan. Alhamdulillah sekarang kita sudah selesai berziarah ke makam Nyi Ageng Karang, dan kita akan melanjutkan lagi berziarah ke makam wali-wali Allah yang lainnya. Dan juga jangan lupa teman-teman selalu mengikuti perjalanan kami untuk berkunjung atau berziarah ke makam wali-wali Allah. Dan ingat, kita selalu kalau untuk berziarah ke makam wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu diikutin dengan 70.000 malaikat untuk mendoakan kebaikan buat kita di dunia maupun di akhirat. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.